Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meluncurkan program bernama Lapor Mas Wapres. Melalui program ini, warga bisa menyampaikan keluhan, saran, atau gagasan langsung ke Istana Wakil Presiden di Jakarta Pusat. Secara resmi, layanan pengaduan Lapor Mas Wapres ini telah berjalan kemarin, Senin 11 November, dan posko pengaduan dibuat di dalam Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta. Jadi ada dua mekanisme ya, Tiara, yang bisa dilakukan, ya ini melalui nomor WhatsApp, lalu juga datang langsung secara fisik ke Istana Wakil Presiden. Kemarin itu kalau data dari pihak Istana Wakil Presiden ada sekitar 20-an sampai dengan 50. Di hari pertama ya? Di hari pertama laporan. Itu yang datang langsung? Betul, pukul 8 sampai dengan pukul 14. Karena informasinya memang tidak bisa diwakilkan ya. Kalau diwakilkan ini harus menggunakan surat. Begitu. Kita akan langsung bahas pemirsa bersama dengan... kita akan langsung tes, memantau ya? Memantau di lapangan dulu seperti apa. Sudah ada rekan kami Syahda di sana. Syahda, selamat pagi Syahda. Ramaikah di situ masyarakat yang berkumpul? Baik, selamat pagi Tiara, Arif, Fadil, dan juga pemirsa. Hari ini tepatnya di kantor Istana Wakil Presiden yang bertempat di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan kami sudah cukup ramai masyarakat yang memang sudah mulai mengantri dan juga menunggu untuk mengadukan ajuan laporan kepada program yang memang diusung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang bertajuk Lapor Mas Wapres. Tadi kalau kita bisa pantau dari sejak pukul 7 pagi, ini memang antrian dari masyarakat sudah ada dari sejak pagi, namun sejatinya kalau kita bicara soal teknis untuk rangkaian aduan wadah pengaduan laporan ini dibuka dari jam 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk harinya sendiri wadah pengaduan Lapor Mas Wapres ini dibuka dari hari Senin sampai dengan Jumat. Tapi tidak hanya itu pemirsa, selain daripada masyarakat yang memang bisa langsung datang ke Istana Wapres yang bertempat di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dari program Lapor Mas Wapres ini juga membuka beberapa kanal, salah satunya dari website ataupun nomor WhatsApp yang memang sekiranya sudah tersebar ya ke seluruh masyarakat Indonesia. Namun apabila masyarakat Indonesia masih belum mengetahui nomor WhatsApp dari pengaduan Mas Wapres, ini juga bisa melihat langsung di laman Instagram official dari Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, Arif, Fadil, Tiara, dan juga pemirsa, kalau kita bicara soal mekanisme dari bagaimana proses pengaduan ini, nantinya masyarakat memang diarahkan dulu untuk mengajukan pos registrasi, kemudian juga nanti diarahkan ke ruang pengaduan. Selain itu akan diarahkan oleh pihak Setwalpres untuk membuat ajuan laporan. Sementara demikian. Baik, Syahda Yustiza, terima kasih laporan langsung Anda. Kita lihat sudah cukup ramai. Ya. Diberikan kursi di bawah tenda juga. Betul. Artinya tidak panas-panasan juga sih, ya, gitu kan. Oke. Saya ingin memperkenalkan narasumber kita di studio. Sudah ada Kang Ujang. Kang Ujang Marudin. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bang Arif, Fadil. Antar Kang Ujang dong soal Lapor Mas Wapres, Kang. Kok ternyata masyarakat antusias juga ya untuk memberikan pengaduan ini, Kang Ujang? Ya, sesungguhnya begini, kalau dalam konteks istana itu sesuatu yang baru. Artinya baru pertama. Tapi dalam konteks kepala daerah itu sudah di mana-mana. Sudah terjadi dan dilakukan oleh banyak kepala daerah, termasuk Pak Jokowi ketika menjadi gubernur dulu. Ya, dilakukan Ahok juga ya? Ya, Ahok, kalau juga Ridwan Kamil Anies juga semua melakukan itu. Tapi memang yang harus kita lihat adalah sebenarnya apa sih tujuannya itu? Apakah memang tujuannya mengkoordinasikan semua laporan di istana? Karena kan istana itu banyak tuh, ada Pak Presiden juga, Istana Kepresidenan, ada Pak Wapres juga. Mungkin juga ada kementerian-kementerian yang harus dikoordinasikan. Ini kan menjadi penting. Catatan saya pertama itu. Tumpang tindih Anda melihatnya gitu? Iya, nanti apakah misalkan tadi Pak Presiden tadi punya nggak? Jangan-jangan punya juga. Lalu juga Komdiji juga kan, apakah punya tidak? Setiap kementerian begitu ya? Kementerian juga punya. Nah ini kan harus dikoordinasikan dengan baik. Bagaimana pesan Pak Presiden di waktu-waktu yang lalu pembekalan kan, bagaimana harus berkoordinasi. Nah ini saya lihat kelihatannya koordinasinya tidak ada dalam konteks pembuatan ini. Jadi niatnya bagus, niatnya baik, tapi tidak dikoordinasikan dengan baik. Yang kedua, saya melihat ada percepatan-percepatan yang dilakukan oleh Mas Gibran. Saya nggak tahu apakah ini bentuknya kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa negara, atau kepentingan pribadi. Yang pertama itu saya melihat dulu ketika dilantik langsung belusukan. Dan itu memang gaya kepemimpinan Gibran, mengikuti pola Pak Jokowi. Yang kedua, memanggil menteri-menteri. Jadi dalam konteks kepemimpinan Gibran, saya baru melihat Wapres itu gitu memanggil menteri-menteri. Dan sebelumnya nggak pernah manggil.
ini kan menjadi sesuatu yang menurut saya harus kita gali juga. Ini ada apa gitu? Sesungguhnya Mas Gibran berani memanggil menteri. Kalau menurut Anda? Ya pasti ini ada kepentingan-kepentingan tertentu. Yang ketiga, membuat pengaduan ini. Nah, dalam konteks ini saya sih melihat pengaduannya baik tadi ya. Masyarakat banyak yang datang, masyarakat dibantu, ditolong. Tapi apakah tadi hal-hal yang dilakukan, yang saya lihat ya perkembangannya dari mulai dilantik 3 hal tadi, maka bisa jadi bahwa ini kelihatannya ya ada keinginan juga untuk ke depan melaju misalkan. Jadi menabung elektoral juga gitu maksudnya? Kira-kira menabung elektoral, membangun pencitraan diri, dan itu memang tidak bisa dilarang. Tetapi memang yang berbahaya adalah ketika tidak berkoordinasi dengan misalkan presidennya, tidak berkoordinasi dengan kementeriannya, itu yang menjadi catatan saya. Anda melihat itu tapi kurangnya koordinasi begitu dengan mungkin kementerian terkait atau mungkin bahkan Presiden Prabowo Subianto? Ya, saya yakin ya, saya menganalisa, ya saya kan banyak juga kenal dengan teman-teman di istana gitu ya, di kementerian juga. Kelihatannya ya mereka juga masih belum tahu gitu kenapa ini ada, kenapa ini dieksekusi gitu. Di saat misalkan Pak Presidennya ada di luar negeri. Nah, oleh karena itu tadi ya, bagaimana membangun bangsa itu butuh kebersamaan, memastikan bahwa apa yang dilakukan betul-betul untuk kebaikan untuk masyarakat, bangsa dan negara, bukan untuk kebaikan individu-individu. Menurut Anda menteri-menteri ini harus panik melihat ada lapor Mas Wapres ini atau terbantukan seharusnya? Ya seharusnya gini, ada 2 sisi ya. Di satu sisi untuk kepentingan publik, pelayanan itu memang harus pelayanan prima, pelayanan terbaik gitu. Tapi di sisi yang lain tadi apakah kepentingannya ini kepentingan bersama gitu, kepentingan istana secara menyeluruh, apakah kepentingan Mas Gibran? Nah, ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu tadi girohnya gitu ya, semangat pelayanan. Tapi dalam konteks pengabdian kepada bangsa dan negara, jangan sampai dicurigai ada A, ada B, ada C. Tapi Anda melihatnya nantinya akan seperti apa? Kalau tadi sudah sempat disinggung bisa jadi akan tumpang tindih begitu ya, karena kan setiap kementerian juga pasti punya pengaduannya masing-masing. Kemudian saat ini Wapres juga memfasilitasi. Nantinya akan seperti apa, Kang Ujang? Dijawabkan nanti, Kang. Kita jeda dulu ya, Kang. Kami kembali saat lagi, pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kang Ujang, kita lanjutin ya. Kalau tadi kan sempat disinggung bahwa ada kemungkinan akan overlapping atau tumpang tindih begitu ya. Apa sebenarnya yang harus dilakukan kementerian-kementerian ketika mereka juga punya pengaduan, sementara Wapres juga memfasilitasi begitu? Ya kan sudah diberikan pembekalan oleh Pak Presiden, bahkan 2 kali ya, di Hambalang dan di Magelang. Retreat ya? Itu harus terpadu nih koordinasinya. Jadi bagaimana menteri mengatakan harus koordinasi dengan baik, kebersamaan dan lain sebagainya. Ini betul-betul harus diterapkan dalam konteks manajemen pemerintahan. Jadi jangan sampai misalkan Wapresnya ke kanan, menteri-menterinya atau presidennya ke kiri. Ini menjadi Wapres persoalan. juga sudah berkali-kali bahkan di acara di Sentul ya kalau nggak salah ya, di hadapan para Forkompinda itu mengatakan yang ada itu kebijakan Pak Prabowo Subianto, kata dia begitu. Iya, saya di belakang layar buktinya kementerian ada yang nggak tahu gitu kan. Ya, saya meyakini bahwa ini akan menjadi problem. Oleh karena itu tadi komunikasi yang dibangun sejatinya komunikasi kebersamaan. Oleh karena itu tadi niatnya baik, ketika tidak dilakukan dengan kebersamaan menjadi problem. Saya sih dalam konteks ini meyakini bahwa ya semua punya kepentingan kan, punya kepentingan. Apalagi ya kita tahu bahwa sama-sama tahu juga semua juga menuju kepada 2029. Kang Ujang melihat Pak Prabowo di Amerika saat ini tahu nggak sih ada kebijakan lapor Mas Wapres ini? Kalau dari aspek kalau saya kelihatan, saya ini tentu subjektif dan prediktif ya sifatnya. Saya meyakini tidak tahu. Tidak tahu? Kalau tahu ya pasti saya meyakini komunikasi itu ada di Presiden, artinya pengaduan itu adanya di Presiden, bukan di Wapres. Tetapi apapun itu tadi koordinasi menjadi penting dalam konteks untuk membangun manajemen yang sehat. Kalau menurut Kang Ujang nggak tahu, berarti Wapres ini memanfaatkan momen sedang bertugas ke luar negerinya Presiden dong berarti? Ya bisa iya juga bisa tidak, bisa mungkin juga bisa tidak. Ini kan politik ya, dalam konteks tadi saya katakan manajemen pemerintahan harus membangun sebuah manajemen yang baik, pencitraan yang bagus, pelayanan publik yang prima juga. Di satu sisi memang tidak ada yang salah dalam konteks membuat pengaduan-pengaduan itu untuk memastikan aspirasi publik itu berjalan dengan baik. Tapi di sisi yang lain tadi kalau misalkan presidennya tidak tahu, lalu juga misalkan kementeriannya juga tidak diberitahu, ini menjadi persoalan. Nah, saya melihatnya begini, Kang. Nih, saya sih berusaha untuk melihatnya dari kacamata apa ya, helikopter view gitu ya mungkin ya. Jadi melihatnya begini. Kementerian saat ini berjalan dengan tupoksi masing-masing. Wapres membantu Presiden dengan menyerap langsung aspirasi dari masyarakat. Artinya kalau misalnya ada kebijakan Kementerian A, B, C yang ternyata dapat laporan dan ternyata oleh tim Wapres dicek ternyata oh ini memang benar ada yang tidak beres di kementerian atau apa, ya kan akan lebih baik
pelaporan tersebut bisa langsung menghubungi menterinya, ada laporan mengenai hal ini, artinya kan positif dong. Nah, dalam konteks itu iya, tetapi dalam konteks yang lain tadi, apakah kementerian-kementerian itu diajak, ya kan, untuk tadi membuat manajemen yang selaras dengan presidennya, dengan wapresnya, kan itu. Kan sejatinya saya melihat kalau lihat programnya itu bagus, ya, tetapi tadi kalau manajemennya tidak dilibatkan semua kementerian, ini kan menjadi problem. Nah, saya melihat gini, misalkan Mas Gibran katanya nanti akan direkomendasikan ke daerah-daerah dan sebagainya, lalu kerja daerah apa juga? Sebenarnya kan masalahnya adalah daerah sudah lebih dulu dalam konteks membuat aspirasi itu, kepala daerah banyak yang membuat itu. Nah ini menarik juga nih, artinya begini, samakah sebetulnya jenjang kinerja begitu ya antara kepala daerah melakukan istilah lapor-lapor ini begitu, sebagaimana dulu Pak Jokowi di DKI, Ahok juga di DKI, Pak Anies juga di DKI, dengan kebijakan wapres gitu langsung loh. Lapor ke wapres kalau gitu ya. Kalau kepala daerah mungkin kan tinggal kontak ke dinas terkait. Nah kalau wapres ini nggak kejauhan nih jenjangnya begitu. Ya inilah sebenarnya kalau bahasa saya ya, semua manajemen itu harus terpadu, harus terkoordinasi tadi. Makanya ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat. Ya kalau provinsi kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, tapi kan ada kabupaten kota yang ini berjalan sendiri-sendiri. Apalagi misalkan partainya berbeda, ini juga menjadi persoalan. Saya mengatakan niatnya baik, programnya juga baik, tetapi kalau tidak dilakukan dengan cara-cara yang baik, tadi tidak koordinasi dengan baik, ini tadi menjadi problem tersendiri. Apa problemnya? Ya, saya melihat kalau gini, selalu menekankan Pak Presiden koordinasi, ya kekompakan dijaga, tetapi kalau manajemennya tadi manajemen sendiri, untuk kepentingan sendiri, apalagi misalkan untuk kepentingan pencitraan, apalagi kepentingan elektoral, kepentingan 2029, nah ini menjadi catatan yang menurut saya tidak bagus. Ya ini harus kita kritisi bersama. Sejatinya kita dukung sesuatu yang baik, tetapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang punya kepentingan tertentu, ya ini menjadi problem bagi saya. Masalahnya bukan problem biasa. Kalau bagi saya itu namanya problem kebangsaan begitu. Problem kebangsaan. Baik, tapi yang jelas kita berharap ya dengan adanya aduan ini, masyarakat mungkin jadi memiliki wadah lebih begitu ya untuk menyalurkan keluhan-keluhannya begitu ya, dengan catatan itu tadi harus bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait, dengan pemerintah daerah juga begitu ya Kang ya, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ya? Yang pasti tadi kementerian dilibatkan, jangan lupa juga koordinasi dengan presidennya, dengan sekretariat presiden, dan mesti tahu juga, mesti ada langkah-langkah yang dikoordinasikan dengan baik. Tidak jalan sendiri-sendiri. Ya, manajemen pemerintahan itu manajemen kesatuan, terintegrasi satu sama lain. Jadi kalau wapresnya bekerja apa ya. Wapres kan membantu presiden tentunya kan. Ya, tapi kan kita tahu misalkan begini, kalau dalam kepentingan yang kompak, yang sama, frekuensi yang sama, oke. Tapi kalau ada frekuensi yang berbeda yang menjadi persoalan. Sama di kepala daerah juga gitu kan. Kalau kepala daerah dengan wakilnya kompak, itu no problem. Pasti akan jalan semua program. Tapi kalau sebelum kita akhiri diskusi kita ini terakhir nih Kang, perlukah laporan yang kemarin yang masuk itu juga dibuka kepada publik? Artinya sudah disampaikan kepada institusi. Sudah di tahap mana? Artinya ada informasi buat publik begitu. Saya rasa harus dilaporkan dulu kepada Pak Presiden ya. Artinya ada manajemen lapor ke Presiden. Kan tadi Wapres adalah bawahan Presiden, jadi lapor dulu baru katakanlah diverifikasi, lalu ada eksekusi, ada aksi nyata begitu. Tapi kalau tidak lapor, tahu-tahu dieksekusi, ini bagi saya menjadi persoalan begitu. Itu yang kita hindari ya begitu ya. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak. Siap, Bang Arif Fadil, Mbak Tiara.